Pada malam sebelumnya, Ji-uk bertemu dengan seorang pria misterius yang menanyakan apakah benar ia adalah putra dari Jung Hyuk-kyung, ibunya yang kini tinggal di Kanada. Pria tersebut mengungkapkan bahwa Jung Hyuk-kyung telah menikah dengan seorang pendeta di Kanada. Dan jika Ji-uk ingin memastikan ibunya tetap hidup dengan damai di sana, maka ia harus bekerja di Kulbi Education. Karena ancaman tersebut, Ji-uk memutuskan untuk hadir sebagai karyawan baru di perusahaan tempat Haeyoung bekerja. Pada hari yang sama, kebetulan mentor yang dijadwalkan memberikan sambutan kepada karyawan baru berhalangan hadir, sehingga Haeyoung diminta untuk menggantikannya. Sepanjang pertemuan tersebut, Haeyoung terus memperhatikan Ji-uk, berharap agar ia segera meninggalkan perusahaan. Haeyoung sangat khawatir rahasia pernikahan palsu mereka terungkap di lingkungan kerja, sehingga ia sengaja bersikap kasar dan tegas kepada para karyawan baru, termasuk Ji-uk, dengan harapan Ji-uk akan merasa tidak nyaman dan mengundurkan diri. Saat waktu istirahat tiba, Ji-uk sengaja menarik Haeyoung untuk berbicara empat mata. Alih-alih menanyakan alasan Ji-uk bekerja di perusahaan itu, Haeyoung malah mempertanyakan kemana Ji-uk selama ini menghilang. Ji-uk yang melihat kekhawatiran di wajah Haeyoung tersenyum seolah menikmati situasi tersebut. Haeyoung kemudian memohon agar Ji-uk menjaga rahasia pernikahan palsu mereka, dan Ji-uk dengan tenang berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja, serta meyakinkan Haeyoung bahwa tidak akan ada yang mencurigai hubungan mereka. Sementara di tempat lain, Adit tengah menikmati makan siang bersama Jaeon. Adit masih mengingat dengan jelas bahwa Jaeon sangat menyukai tteokbokki. Pada saat itu, Adit menerima panggilan dari Gyu-hun yang menanyakan tentang seorang teman Adit dan memastikan apakah benar temannya tersebut adalah seorang penulis. Sementara itu, Jaeon menerima telepon dari Haeyoung yang memberitahukan bahwa Ji-uk telah bergabung dengan perusahaan mereka. Setelah yakin bahwa teman Adit benar-benar seorang penulis, Gyu-hun mulai merasa cemas dan mencurigai bahwa Jaeon mendekati Adit dengan maksud tertentu, terutama untuk membalas dendam kepadanya. Pada hari yang sama, perusahaan mereka mengadakan promosi produk di sebuah taman bermain. Haeyoung dengan sengaja menugaskan Ji-uk menjadi badut agar namanya tidak tercantum di dalam daftar sebagai pegawai yang menjelaskan produk. Namun, ketika Ji-uk beristirahat dan melepaskan topeng badutnya, para ibu-ibu di sekitar langsung tertarik pada ketampanannya dan memintanya untuk menjelaskan produk tersebut. Di sisi lain, Haeyoung memperhatikan seorang anak kecil yang bermain sendirian tanpa pengawasan orang tua. Ia mendekati anak tersebut dan melihat tubuhnya penuh dengan memar. Dengan lembut, Haeyoung membujuk anak itu untuk menunjukkan semua luka yang dialaminya dan mengambil foto menggunakan ponselnya. Tanpa disadari, ayah anak tersebut memperhatikan dari kejauhan, lalu menghampiri Haeyoung dan dengan paksa mencoba merebut ponselnya. Melihat kejadian ini, Ji-uk segera turun tangan dan memukul pria tersebut. Namun, karena anak itu menyaksikan perkelahian tersebut, Haeyoung segera meminta Ji-uk untuk menghentikan tindakannya. Sementara di tempat kerjanya, Hee-sung menerima ajakan menikah dari Jalal yang telah menjadi pacarnya selama 10 tahun. Namun, alih-alih merasa bahagia, raut wajah Hee-sung justru menunjukkan kecemasan yang mendalam. Di sisi lain, di kantor polisi, Ji-uk merasa sangat marah ketika seorang pria menyebut Haeyoung dengan istilah yang tidak pantas.
Di tengah keributan tersebut, seorang wanita yang mengaku sebagai pengacara muncul dan menyatakan akan membela Heong dan Ji-uk. Heong kebingungan mengapa perusahaan mereka mengirimkan pengacara untuknya, padahal dia bukanlah karyawan penting. Saat itu, Heong meminta agar kasus tersebut dilanjutkan karena kemungkinan anak yang mereka bantu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Heong dan Ji-uk saling mengobati luka masing-masing. Malam itu, Heong memuji Ji-uk atas kemampuannya dalam berkelahi. Dan Ji-uk juga mengapresiasi Heong yang berhasil mengungkap kasus pemukulan terhadap anak tersebut. Sebelum Heong pergi menaiki bus, ia berkata, "Pasanganku, senang bertemu denganmu lagi." Setelah Heong pergi, Ji-uk dijemput oleh seorang pria yang ditemuinya beberapa hari lalu. Ji-uk masih bingung mengenai identitas pria tersebut. Malam itu, pria itu mengajak Ji-uk ke sebuah apartemen mewah dan menjelaskan bahwa Ji-uk harus tinggal di sana selamanya. Pria itu juga menyebutkan bahwa Ji-uk akan menjadi pemilik apartemen itu jika ia mampu bekerja dengan baik di perusahaan Kulbi Education. Ji-uk yang tidak mengenal ayahnya sempat berpikir bahwa pria itu adalah ayahnya. Tetapi pria tersebut menegaskan bahwa ia bukanlah ayah Ji-uk. Di malam yang sama, Hisong bercerita kepada Heong bahwa ia diajak menikah oleh Jalal. Heong heran mengapa Hisong ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan setelah berpacaran selama 10 tahun. Malam itu, Hisong juga memberikan sebuah foto hadiah dari pacarnya kepada Heong. Tetapi, foto tersebut malah disimpan di gudang. Saat menutup pintu, sebuah kotak jatuh, dan ternyata kotak tersebut berisi foto-foto Ji-uk bersama dengan ibu Heong, Bu Dewi. Di kediaman Gi-hun, hadir pengacara keluarga yang ternyata juga merupakan pengacara yang membantu Ji-uk dan Heong di kantor polisi. Saat itu, ayah Gi-hun sebagai pimpinan meminta Gi-hun untuk menandatangani memorandum yang menyatakan bahwa jika Gi-hun mencemarkan nama baik perusahaan, dia akan dihapus sebagai putranya. Namun, ibunya membela Gi-hun dengan meminta dibuatkan memorandum yang menyatakan bahwa jika ayahnya Tatang terbukti melakukan pencemaran nama baik perusahaan, semua harta dan aset perusahaan harus diserahkan kepada Ibu Jonga. Hari berikutnya, di perusahaan, Heong merasa khawatir jika identitas Ji-uk sebagai suami palsunya terungkap. Namun, ternyata Ji-uk tidak dikenali oleh rekan-rekannya. Mungkin karena mereka hanya melihatnya sekali di pesta pernikahan. Sementara itu, Gi-hun tengah menjalani latihan angkat beban di sebuah pusat kebugaran. Pelatih meminta Gi-hun untuk menetapkan tujuannya agar dapat berfokus pada latihannya. Di kantor polisi, Jaeyeon diberitahu bahwa perilaku ujaran kebencian tidak dapat dipenjara karena hanya melakukan ujaran kebencian, bukan pencemaran nama baik. Kesal dengan informasi tersebut, Jaeyeon kebetulan bertemu dengan Gi-hun. Dalam pertemuan itu, Jaeyeon berkata bahwa sebaiknya Gi-hun mati saja. Saat itu, ketika ingin mengambil beberapa kertas yang jatuh, Gi-hun hampir mengalami kecelakaan, tetapi berhasil menghindar. Namun, dia melihat Jaeyeon pingsan, seolah-olah kata-katanya yang meminta Gi-hun untuk meninggal menjadi kenyataan. Akhirnya Gi-hun membawa Jaeyeon yang pingsan tersebut dengan cara digendong ke rumah sakit terdekat.
Heong yang tengah menikmati acara makan malam bersama tim tampak ceria dan bahkan berusaha membuat semua orang mabuk. Tindakan ini dilakukannya agar perhatian tidak tertuju pada Ji-uk yang merasa heran mengapa Heong begitu berlebihan demi keselamatannya. Dalam situasi tersebut, Ji-uk menawarkan untuk mengaku sebagai suami istri, tetapi Heong menolak. Saat malam itu berakhir, Heong yang sudah mabuk diantar oleh Ji-uk hingga depan rumahnya. Mereka kemudian melihat seorang pria yang terduduk, dan setelah didekati, ternyata dia adalah Woo-jae. Ji-uk ingin menghubungi Yilin, tetapi dicegah oleh Heong yang berpendapat tidak mungkin seorang laki-laki berada di rumahnya larut malam. Akhirnya, Ji-uk menggendong Woo-jae hingga keluar gang dan menemukan taksi. Namun, Ji-uk merasa cemburu, mengira Heong masih menyukai Woo-jae. Keesokan harinya di kantor, semua orang heran mengapa Heong sebagai pimpinan tim tidak hadir. Ternyata Heong dipanggil oleh pihak berwenang. Robi memberitahu Ji-uk bahwa Heong telah dilaporkan karena pelecehan verbal, di mana selama ini Heong selalu menyudutkan Ji-uk. Robi mengaku melaporkan Heong demi kebaikan Ji-uk. Mendengar hal tersebut, Ji-uk langsung berlari untuk membela Heong di depan pihak berwenang dan mengaku bahwa dia adalah suami Heong.